Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita yakni TIAMYM 28. Solawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat TIAMYM 28 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kajian Islam bertemakan 7 golongan hebat yang dilindungi di Padang Mahsyar, yang dihimpun dari beberapa sumber. Padang Mahsyar adalah sebuah tempat di mana Allah Ta'ala akan mengumpulkan manusia yang pertama hingga yang terakhir. Manusia dibangkitkan dari alam kubur dan digiring menuju Padang Mahsyar sesuai dengan kondisi amal perbuatan pada saat mereka mati. Bila mereka mati di atas kebaikan, mereka mendapat husnul khatimah, dan bila mereka mati di atas keburukan, maka mereka mati di atas su'ul khatimah. Manusia semua berdiri di hadapan Allah selama setengah hari, yang kadarnya satu hari sama dengan 50.000 tahun. Manusia pada saat itu akan mencari nabi dan rasul yang mengakui dia sebagai umatnya. Di tempat itu, manusia merasakan kesengsaraan yang amat berat, bagaimana tidak? Pada saat itu, matahari didekatkan 1 mil. Nanti pada hari kiamat, manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas, tidak ada naungan apapun juga. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya, laki-laki dan perempuan sama. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dihitan." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3349 dan Muslim nomor 2860. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia, hingga peluh keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Sebagian manusia, ada yang terendam sebatas mata kakinya, ada yang terendam sebatas lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya. Keadaan mereka ini sesuai dengan amalan-amalan mereka. Dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hingga hanya sejarak 1 mil." Hadis riwayat Muslim nomor 2864. Di tengah suasana yang panas itu, ada segolongan manusia yang beruntung dan berbahagia karena mendapat naungan Allah Ta'ala. Adapun golongan yang beruntung itu adalah sebagaimana dijelaskan hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya: 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan 6. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 660, 1423, 6479, 6806, dan riwayat Muslim nomor 1031. Ketujuh orang yang tersebut dalam hadits di atas, walaupun lahiriah amalan mereka berbeda-beda bentuknya, akan tetapi semua amalan mereka itu mempunyai satu sifat yang sama yang membuat mereka semua mendapat naungan Allah Ta'ala. Sifat itu adalah mereka sanggup menyelisihi dan melawan hawa nafsu mereka guna mengharapkan keridaan Allah dan ketaatan kepadanya. Semoga kita adalah salah satu orang yang dilindungi dan diberi naungan oleh Allah Ta'ala dan diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Padang Mahsyar kelak. Amin. Wallahu alam. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para sahabat TIAMYM 28 yang dimuliakan Allah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf atas kehilafan kami serta mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.